Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki panggilan beribadah. Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Jumat Agung untuk memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus tersebut merupakan wujud nyata kasih Allah kepada dunia ini. Kasih yang dapat dilihat, didengar, disentuh dan dirasakan. Kasih yang utuh dalam pribadi Yesus Kristus yang memberi tubuhnya dan darahnya supaya dunia tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita bangkit berdiri, kita kembali memandang kepada kasih Allah itu yang menghantar kita kepadanya untuk menikmati persekutuan dengannya serta menemukan pertolongan kita pada waktunya. Marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah Jumat Agung ini dalam pengakuan pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini Ia mengaruniakan Anak Tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin.
tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera, cambukan, dan pukulan bertabur ludah, hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Untuk itu marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, dan memandang salibnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah Jumat Agung ini, mari dengan segala kerendahan hati kita nyatakan pertobatan secara litani. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaikilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku.
Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Jemaat saundang bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terangnya, seperti tertulis dalam kitab Yesaya 25 ayat 6-9, demikian sabda Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan menyediakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, mari kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, bahwa pengampunan telah berlaku dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Sekitar
Mari kita menyatukan hati dalam doa sandarkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan Allah. Engkau yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua, sebagian umat-Mu warga GKJ Jebres, untuk masuk, menikmati, menghayati Jumat Agung, peristiwa pengorbanan Engkau ya Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Cinta kasih-Mu sungguh besar, cinta kasih-Mu nyatakan kepada kami semua, dan kami rindu untuk merenungkan, menghayati dalam ibadah Jumat Agung hari ini, dan sekaligus kami hendak menerima sakramen perjamuan kudus. Ya Tuhan, biarlah setiap kehadiran kami, keberadaan kami semakin berkenan kepadamu ya Allah. Di tengah-tengah syukur dan sukacita kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih, mereka yang sakit ya Bapa, baik karena usia tua, baik karena sakit dirawat di rumah, maupun di rumah sakit dan tahap pemulihan. Allah jamah dengan tamu yang penuh kuasa, agar mereka boleh kekuatan pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Sanyalah kami berdoa untuk keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Jebres ini. Engkau berkati kehidupan keluarganya, rumah tangganya, pekerjaan yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan. Allah memberikan keberhasilan demi keberhasilan, kecukupan demi kecukupan, bahkan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Mampukan mereka bersyukur atas setiap anugerah pemberian Tuhan. Bahkan mereka hari lepas hari semakin bertumbuh dengar-dengaran akan firman-Mu. Sanyalah berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu GKJ Jebres ini. Engkau berkati para majelis, pengurus kelompok, pengurus komisi, tim panitia bebadan yang ada dalam rangka melakukan tugas pelayanan di tahun 2021. Allah yang mencukupkan, Allah yang menyertai, Allah yang memberkati segala sesuatu, sehingga sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi kami tetap mampu mengerjakan pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi Tuhan, bagi umat-Mu. Sanyalah kami berdoa untuk rangkaian kegiatan Paskah dan diunduh-unduh. Allah berkati acara terdekat, ibadah Sabtu Sunyi secara online, ibadah Minggu Paskah, ibadah pagi, siang, dan sore. Allah memberkati dan menghadirkan setiap jemaat boleh merasakan berkat sukacita Paskah. Mereka boleh menghayati pengorbanan-Mu, boleh semakin bertekun dalam doa, semakin hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Sanyalah kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi. Oleh karena situasi pandemi mereka belajar di rumah, Allah memberkati mereka agar mampu menyerap ilmu, pelajaran yang diberikan secara daring untuk bekal masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang bergumul merindukan jurusan untuk perkuliahan masa depan mereka. Allah berkati agar apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka renungkan selama ini, pilihan-pilihan mereka sungguh-sungguh dapat berguna untuk mendukung masa depan mereka. Selanjutnya Allah, kami berdoa untuk anak-anak kami yang mendirikan pekerjaan, pasangan hidup. Allah menjawab tepat pada waktunya. Sanyalah kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami di tengah-tengah upaya dan usaha mencegah penyebaran bahaya COVID-19. Allah berkati kegiatan vaksinasi massal yang sudah berjalan dan terus berjalan. Allah memberkati agar seluruh masyarakat pada saatnya nanti mendapatkan vaksin, sehingga mereka mendapatkan imun, kekebalan dalam melawan bahaya COVID-19 ini. Tuhan, kami serahkan segala upaya yang dalam pemerintah dan mampukan kami sebagai masyarakat, sebagai umat,
dapat mendukung kebijakan pemerintah dengan mentaati protokol kesehatan dimanapun, baik di rumah, di gereja, maupun di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa untuk setiap umat Kristiani yang saat ini sedang merayakan ibadah Paskah, ibadah Jumat Agung. Allah berikan perlindungan, Allah berikan kenyamanan, agar penuh dengan hikmat mereka dapat beribadah, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap aparat keamanan, setiap pribadi yang dengan kerelaan hati menjaga ibadah dimanapun kami melakukannya. Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Sanyalah dalam ibadah Jumat Agung hari ini dan dalam sakramen perjamuan kudus nanti yang akan kami terima, kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang Alkitab, mari kita membuka dari Injil Yohanes 19, ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Injil Yohanes 19, ayat 28 sampai ayat 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan Injil Yohanes, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Shalom. Diberkati Tuhan pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika seorang mahasiswa dia telah menyelesaikan skripsinya dan setelah skripsinya diuji oleh dosennya dan dinyatakan lulus, dia berkata, selesailah, sudah. Dengan perasaan hati yang plong dan lega. Jika seorang bapak ketika melihat rumah yang dibelinya selesai dibangun, dikerjakan, dia berkata, sudah selesai. Bapak itu merasa senang, plong, hatinya lega. Ketika seorang pelajar telah menyelesaikan ujian akhir semesternya, maka dia berkata, akhirnya selesai juga. Ini adalah ungkapan perasaan yang mendalam karena telah
menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kata-kata terakhir dari seseorang sebelum mereka menutup mata adalah kata-kata terpenting dalam kehidupan seseorang. Biasanya seluruh keluarga dikumpulkan untuk mendengarkan beberapa patah kata terakhir dari orang yang meninggal. Dalam Injil Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mati bukan karena kehabisan darah atau karena rasa sakit yang amat sangat, tetapi Yesus mati karena ia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Yesus mati dan penuh kesadaran karena tahu bahwa misinya di dunia ini adalah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan dua kata itu, sudah selesai, merupakan dua kata terakhir yang Tuhan Yesus ucapkan sebelum dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Kata sudah selesai ditulis dalam bahasa Yunani tetelestai, dan beberapa orang menulis telios, artinya sudah selesai, sudah sempurna, semuanya sudah sesuai dengan yang direncanakan, semua sudah sesuai dengan yang diinginkan, dan semuanya sudah diterima. Tetapi banyak orang Kristen berpikir bahwa Yesus hanya menyelesaikan sebagian atau sebagian besar yang apa yang diinginkan Bapa surgawi. Itu pemikiran, pemahaman beberapa orang Kristen bahwa Yesus hanya menyelesaikan sebagian atau sebagian besar apa yang diinginkan Bapa surgawi. Tapi bukan itu yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan Yesus sudah menyelesaikan semua yang diinginkan dan direncanakan Bapa. Dan Yesus menyelesaikannya dengan sempurna, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, panjenengan harus tahu betapa pentingnya fakta ini. Ini merupakan fakta yang seringkali dilewatkan begitu saja oleh orang Kristen dan gereja pada umumnya. Kebanyakan orang mengatakan bahwa masih ada hal-hal yang belum diselesaikan oleh Yesus. Pekerjaan Yesus belum tuntas. Itu yang menyebabkan banyak orang Kristen mencoba melakukan sesuatu untuk menyelesaikan pekerjaan yang mereka pikir belum diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dari perkataan-perkataan terakhir Kristus di kayu salib, tidak ada yang lebih penting atau lebih menyentuh daripada perkataan sudah selesai. Perkataan ini hanya dapat ditemukan dalam Injil Yohanes, sudah selesai. Dalam istilah pembukuan atau akuntansi yang berarti
sudah dibayar lunas. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan perkataan ini, ia hendak menyatakan hutang dosa seluruh umat manusia kepada Bapanya telah dihapus sepenuhnya untuk selama-lamanya. Keselamatan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dosa sudah dikalahkan, penebusan sudah diberikan setiap manusia yang menerima karya ilahi tersebut. Tetapi ironis, masih banyak manusia tidak menyadari akan karya penebusan pencipta alam semesta itu. Mereka menolaknya. Di Jumat Agung ini, kita diajak sekali lagi merenungkan sebuah kalimat, sebuah kata, sudah selesai. Memberikan kepastian bagi kita bahwa dosa sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, sepanjang kita mau percaya kepadanya. Segala permasalahan kita pun juga sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, sepanjang kita mau berusaha dan berserah kepadanya. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk berkata pada diri kita, permasalahan yang kita hadapi kok enggak selesai-selesai, atau hidup kok kayaknya sulit sekali, enggak ada jalan keluar. Ingat, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, di bukit Golgota, bertujuan menebus kita, anak-anak yang hidup di bawah penghambaan dosa, menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak perjanjian, akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Jika keselamatan saja diberikan Allah pada kita, apalagi hal-hal duniawi yang lain, entah itu uang, entah itu rezeki, entah itu jodoh, kesehatan, dan lain sebagainya. Sepanjang kita mencari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka hal-hal lain akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, dan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan, mari kita hayati lebih dalam bahwa Yesus sudah membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Kita diajak untuk masuk dalam kesukacitaan, kebahagiaan yang lebih dalam lagi akan kita rayakan di Minggu Paskah nanti, di Minggu Kemenangan, di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka sekali lagi, jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Di Jumat Agung kita disadarkan, diingatkan, Yesus sudah mengerjakannya dengan sempurna. Sudah selesai. Tidak ada embel-embel lagi. Sekali untuk selama-lamanya. Kita ditebus, kita diselamatkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi dengan menaikkan pujian Kasih Allahku. Allahku sungguh telah terbukti.
hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kita nyatakan lagi kasih Allahku. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diwartakan dalam warta gereja, dalam ibadah Jumat Agung hari ini, sekaligus kita menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita mendasarinya dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus dalam ibadah Jumat Agung ini, mari sekali lagi kita menguji diri dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan setahusa sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskan. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Allah, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus disediakan bagi orang yang menyerahkan diri pada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta mohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang ada di meja perjamuan merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, mari kita hening sejenak untuk mengingat firman Tuhan dalam kemuliaan surga dan memastikan kehidupan iman kita senantiasa dipelihara, disegarkannya, seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan kudus
di ibadah Jumat Agung ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerah kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita naikkan pujian NKB 156, bait pertama dan kedua. Tubuh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, terimalah dan makanlah, sambil ada percaya, tubuh Tuhan Kristus telah dikorbankan, itu tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, roti yang ada di tangan panjenengan melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terimalah dan makanlah, sambil mengadam percaya,
tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan. Jadi tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Kita pujikan Kidung Jemaat 35 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur dan cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terimalah dan minumlah, sehingga Anda percaya darah Kristus telah ditumpahkan, sehingga tebusan yang sempurna membebaskan kita dari dosa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
anggur dalam sloki ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terimalah dan minumlah. Saya ingin Anda percaya, darah Kristus telah ditumpahkan, ditebus yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Mari kita hening sejenak, dalam hati kita berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia mengambil segala kesalahanmu, Ia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Ia mahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak ada kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas pada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa menceritakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, seandainya di tengah-tengah panjenengan ada keluarga yang sakit, yang rindu perjamuan kudus, atau yang sudah jumbo tidak bisa bergereja, nanti keluarga bisa mengambilkan anggur dan roti di meja perjamuan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang hendaklah kita di dalam hati kita yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Karena Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Jangan ada lagi ketakutan, jangan ada lagi kekhawatiran dalam melayani Tuhan. Dari rumah kita sudah mempersiapkan persembahan, bahkan sudah kita kumpulkan. Hendaklah di dalam hati kita berkata seperti Mazmur 107 ayat 1-3 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Kita pujikan kebesaran nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 3. Hidup
kita bersatu hati menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah karena Engkau benar-benar menyatakan kasih-Mu kepada kami. Engkau tidak memandang betapa besar dosa-dosa yang kami lakukan. Itu terbukti dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan semuanya sudah Engkau bayar lunas. Maka kami bersukacita atas itu semua. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan sebagai tanda bakti kami kepadamu. Jangan Engkau lihat berapa besarnya persembahan itu, namun lihatlah hati kami yang taat, yang rindu, yang mengagumi-Mu luar biasa. Tuhan, persembahan apapun yang sudah kami serahkan itu kiranya Engkau sucikan dan Engkau terima agar berguna bagi kerajaan-Mu khususnya di GKJ Jebres ini. Untuk selanjutnya Tuhan, kami serahkan penghidupan kami. Janganlah kami menjadi beban bagi orang-orang masyarakat di sekitar kami. Janganlah kami menjadi beban bagi orang-orang terdekat kami. Sebaliknya biarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu berkatilah usaha kami, berkatilah pekerjaan kami. Apa yang kami rancangkan dan kami pikirkan bisa berhasil karena berkat-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir karena Engkau bersama-sama dengan kami. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, seperti Engkau mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Sandang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan.
dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat. Marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga hingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang sudah menerima janji kekal dan menerima keselamatan. Amin.